Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in wala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta syafaatnya hingga kita bisa berkumpul di Zoom yang berbahagia ini. Yang kedua, sholawat serta salam, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Di sini saya selaku moderator akan membawakan materi dengan judul Konsep Dasar Pembiayaan Syariah dengan dosen pengampu Pak Lutfi Hermawan. Baik, untuk pemateri pertama kita serahkan kepada Saudari April Adwiyanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kemudian kebijakan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan suatu bank pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank tersebut. Arah dan tujuan tersebut harus sejalan dengan misi dan fungsi suatu bank, sedangkan misi dan fungsi suatu bank adalah maksud dari tujuan ideal yang ditetapkan oleh pemiliknya. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Kemudian faktor intern terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, misi dan fungsi. Diembannya sebagai perwujudan atas kesepakatan bersama antara pemilik dan pihak direksi. Yang kedua ada jenis bank. Yang pertama ada menurut fungsinya itu bank sentral, bank umum, pembangunan, dan bank tabungan. Menurut status kepemilikannya milik pemerintah, swasta nasional, swasta asing, dan milik koperasi. Kemudian jumlah dan struktur permodalannya. Dapat diperkirakan kemampuan pembiayaannya dalam hal total pemberian pembiayaan secara keseluruhan atau jumlah pembiayaan rata-rata yang diterima oleh masing-masing peminjam. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu yang pertama keadaan perekonomian regional dan ketentuan atau peraturan pemerintah. Kemudian analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak atau visible. Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh akun officer dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa komit atau tim yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Akun officer dituntut memiliki keahlian dan keterampilan
baik teknis maupun operasional, serta memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat teoristis. Kemudian tujuan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan langkah paling penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana atau pejabat pembiayaan ini untuk satu, menilai kelayakan usaha calon peminjam, kedua, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan yang ketiga, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Kemudian persiapan pemberian pembiayaan. Persiapan pembiayaan adalah tahapan persiapan atau proses awal dalam melakukan proses pemberian pembiayaan. Dalam kegiatan ini, tentu saja pihak bank akan menggali informasi lebih dan mengenai nasabah dengan cara mengumpulkan informasi tentang calon nasabah, baik dengan wawancara atau meminta bahan tertulis secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Aprila Duyanti atas materi pertanyaannya. Selanjutnya untuk pemateri kedua, saya berikan kepada Saudara Ardo Putra Kusuma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu prinsip analisis. Yang pertama yaitu ada karakter, di mana karakter yaitu keadaan watak atau sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana etikat, kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam memiliki moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Di samping itu mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat. Ciri-ciri seseorang yang mempunyai bakat kriminal justru di luar dugaan kita pada umumnya. Yang pertama yaitu ada orang yang pandai bergaul, yang kedua orang yang cerdas, yang ketiga orang yang mempunyai motivasi tinggi serta suka menghadapi tantangan, yang keempat umur relatif muda sampai dengan 45 tahun. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon customer dapat ditempuh dengan upaya. Salah satunya yang pertama yaitu meneliti upah hidup calon customer. Yang kedua meneliti reputasi calon customer tersebut di lingkungan usahanya. Yang ketiga meminta bank information. Yang keempat mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon mudarib berada. Yang kelima mencari informasi apakah calon customer suka berjudi. Yang terakhir yaitu mencari informasi apakah calon customer memiliki hobi berpoya-poya. Ketika melakukan wawancara dengan calon customer dengan menilai karakter, seseorang perlu memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam dirinya. Adapun nilai value yang perlu diamati. Yang pertama social value, yang kedua theoretical value, aesthetical value, economic value, religious value, dan yang terakhir yaitu political value. Yang kedua yaitu kapital. Kapital adalah jumlah dana atau modal usaha yang dimiliki oleh calon mudarib. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar. Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab mudarib dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga yaitu capacity, di mana capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudarib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan
Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu. Dari hasil usaha diperoleh, pengukuran capacity dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama itu pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedua, pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Yang ketiga, pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mendapatkan perjanjian pembiayaan dengan bank. Yang keempat, pendekatan manajerial, menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan memimpin perusahaan. Yang terakhir, pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan atau mesin-mesin. Selanjutnya itu kolateral. Kolateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai anggunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Kolateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial mudharib pada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis lokal bukti, kepemilikan, dan status hukumnya. Dan selanjutnya, condition of economy. Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu keadaan konjungtur, yang kedua peraturan-peraturan pemerintah, yang ketiga situasi politik dan perekonomian dunia, yang terakhir keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran. Yang keenam, constraints, yaitu batasan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dihidupkan pada suatu tempat atau kondisi tertentu. Selanjutnya D, persiapan pemberian pembiayaan, di mana pembiayaan adalah tahapan persiapan atau proses awal dalam melakukan proses pemberian pembiayaan. Tahap ini sangat penting apalagi terhadap pihak nasabah yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan ke bank. Dalam kegiatan ini tentu saja pihak bank akan menggali informasi lebih dalam mengenai nasabah dengan cara mengumpulkan informasi tentang calon nasabah. Pihak bank biasanya memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon nasabah di mana terdapat keterangan informasi yang diperlukan oleh pihak bank. Dari data-data yang dikumpulkan, baik dari hasil wawancara tertulis interbank, kemudian diolah dalam laporan pengenalan proyek. Formulir permohonan pembiayaan akan memuat hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterangan mengenai permohon pembiayaan yang diminta. Kedua, hubungan pembiayaan di masa lalu. Ketiga, keterangan mengenai pembiayaan yang diminta. Yang keempat, gambaran usaha 3 tahun yang lalu. Dan yang terakhir yaitu rencana atau proyek usaha 3 tahun mendatang. Selanjutnya, proses pembiayaan. Proses pembiayaan yaitu memiliki proses-proses tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing bank atau instansi keuangan lainnya. Proses pembiayaan yang pertama yaitu inisiasi, yaitu merupakan tahapan awal dalam menentukan persyaratan atau tipe kriteria calon nasabah pembiayaan sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada bank. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi yaitu pihak bank menetapkan pihak nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Adapun dokumentasi sebelumnya pendatanganan. Yang ketiga, monitoring. Monitoring dibagi menjadi dua, yakni monitoring aktif ialah pihak bank mengunjungi langsung pihak nasabah dan memberikan laporan kunjungan langsung ke nasabah. Sedangkan monitoring pasif, yakni melihat pembayaran yang dilakukan nasabah pada bank tiap akhir tahun, mengadakan restrukturisasi.
Selanjutnya F, tahap keputusan pembiayaan. Atas hasil laporan analisis pembiayaan, maka pihak bank melalui pemutus pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari seorang pejabat, masing-masing dapat memutuskan apakah pemohon pembiayaan tersebut layak untuk diberi pembiayaan atau tidak. Keputusan pembiayaan biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu. Yang pertama yaitu nama dan alamat perusahaan. Yang kedua, nama dan alamat pimpinan. Yang ketiga, jenis pembiayaan, tujuan kegunaan, tempo, cara penarikan dan cara pengambilan, tingkat bunga, masa tenggang, jaminan, dan syarat lainnya. Di akhir surat tersebut dicantumkan tanda tangan dan nama jelas. Keputusan pembiayaan dilengkapi tempat dan tanggal penandatanganan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah. Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat, penggunaan, dan keperluan. Adapun jenis-jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya, yang pertama yaitu pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif yaitu yang pertama pembiayaan perumahan. Merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian atau pembangunan, renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, rukan apartemen, dan lain-lain. Yang kedua, pembiayaan mobil. Fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda 2 atau kendaraan roda dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut. Yang ketiga, pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif. Yang keempat, kartu pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa anggunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pembelian tunai. Selanjutnya yang B, pembiayaan komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai. Adapun pembiayaan mikro yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro. Selanjutnya pembiayaan usaha kecil yaitu fasilitas pembiayaan untuk membiayai kegiatan usaha kecil. Yang ketiga pembiayaan usaha menengah yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah. Yang terakhir pembiayaan korporasi yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan atau korporasi. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Ardova Putra Kusuma. Selanjutnya, mungkin ini saja dari kelompok kita. Bila ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.